Kan pernah satu ketika itu Rasul masuk masjid, ya, di pintu masjid itu duduk seorang laki-laki. Pas duduk di pintu masjid, ditegur sama Rasul, jangan duduk di pintu, masuk, kalau enggak keluar. Ya Muhammad, kenapa? Saya ini iblis. Iblis? Iya. Kenapa kamu duduk di pintu? Saya ingin menggoda orang yang sedang sholat dalam masjid itu. Cuman saya takut sama orang yang lagi tidur di sampingnya. Lah, kamu kok takut sama orang yang tidur, nggak takut sama orang yang sholat? Kenapa? Ya Rasul, kalau orang yang tidur itu badannya saja yang tidur, cuman hatinya ingat terus sama Allah. Saya nggak bisa dekat, saya takut. Kalau dekat saya hancur, saya kebakar saya. Cuman kalau yang sholat itu badannya saja yang tunggang tunggi itu, hatinya kemana-mana. Nah ini makanan saya ini. Maka saya ingin menggoda dia. Itu satu. Lalu ditanya Rasul, siapa yang kamu benci dalam hidup di dunia ini? Yang saya benci adalah orang kaya harta tapi rajin ibadah. Oh, itu benci betul itu iblis. Jadi kalau bapak-bapak jadi orang kaya harta lalu dibenci iblis, enggak usah khawatir. Nah, emang sudah begitu. Ya, lebih baik kita jauh dari iblis asal dekat sama Allah daripada kita jauh dari Allah dekat sama iblis. Nah, kalau sudah dekat sama Allah, insya Allah terlindung, Pak. Nah, untuk dekat kepada Allah bagaimana? Ingat hati kepada Allah. Di mana saja kita berada, ingat hati kepada Allah. Karena hati inilah yang ditilik oleh Allah, yang dipandang oleh Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang rupa dan hartamu, yang dipandang Allah hatimu. Nah, kalau kita tempatkan pada sholat misalnya, itu ya, mana yang rupa banyak, pasti bacaannya, itu ya, lama berdirinya, tumak ninahnya lama, rukuknya lama, itu mah bentuk, itu rupa. Bukan itu sentralnya. Yang dipandang Allah itu hatimu, nyambung nggak ke Allah, gitu. Jangan sampai hati kita nggak tersambung kepada Allah. Tersambungnya ke masalah aja, rajin betul salat duhanya. Kenapa? Bukannya untuk mengingat Allah, ingat utang nggak kebayar. Nah, makanya rajin salat duha. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi Ayub ini orang kaya tapi rajin ibadah. Iblis menggoda dia. Ya, begitu datang sekali Ayub alaihissalam lagi ibadah. Tunggu nggak selesai. Pergi. Datang kedua masih ibadah juga. Nah, ketiga juga begitu. Ya dah. Setiap iblis ini datang mendapatkan Nabi Ayub ini lagi ibadah, katanya. Jadi nggak sempat mau ngobrol-ngobrol, jengkel benar si iblis ini tadi. Lalu pergilah dia ke lapangan, ya deh. Kebetulan di situ banyak kambing Nabi Ayub yang sedang digembalakan oleh tukang gembala, ribuan ekor. Akhirnya si iblis tadi mendatangkan angin topan. Berhembuslah angin yang kencang, berhamburlah pasir-pasir itu. Nah, akhirnya pasir-pasir itu masuk ke mata kambing-kambing yang banyak tadi. Kelilipanlah kambing banyak itu. Sudah kelilipan, nah namanya sudah kelilipan, si kambing makan tak enak, tidur tak nyenyak. Akhirnya apa? Mati satu, habis ribuan ekor kambing tadi. Sudah habis kambing yang banyak itu, iblis datang. Nah, nemui Ayub. Ayub, ada apa? Itu yang membunuh kambing-kambing banyak itu, yang milik kamu itu Tuhan yang kau sembah itulah. Ngapain nyembah Tuhan yang sudah mengambil hartamu itu? Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah alladzi a'tini wa akhadha minni. Segala puji bagi Allah yang tadi dia titipkan ke saya, sekarang dia ambil lagi. Memang punya dia. Itu kalau hati tenang, Pak, kembali ke Allah. Ya. Kalau tidak, nah ini santet siapa pula, ya, sampai kambingnya habis, cari dukun. Nah, kenapa? Hati nggak kembali ke Allah, gitu. Kalau sudah kembali ke Allah, tenang. Makanya ya angin berhembus berhenti, gitu ya.
kalau sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Boleh jadi Bapak Ibu dan kita semua yang hadir pada kesempatan ini insya Allah sudah mendapatkan Lailatul Qadar itu. Cuman jangan dibayangkan dapat Lailatul Qadar itu melihat gelap gulita terang begitu. Iya, kalau dihidupkan lampu terang lah. Ya, bukan itu. Nah, artinya apa? Gelap gulita menjadi terang. Nggak tahu. Tadinya nggak tahu, jadi tahu gitu. Tadinya nggak kenal zikir, jadi rajin zikir gitu. Tadinya anti tasawuf, jadi belajar tasawuf gitu. Tadinya nggak kenal Allah, jadi kenal Allah. Nah, itu terang gitu. Jadi dari gelap timbullah terang ya.